Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan kita sepanjang hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau untuk tidak lengah, tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara apa? Dengan cara jangan memperbanyak ataupun jangan berkerumun dengan teman-teman. Karena apa? Karena menurut informasi katanya ada varian virus baru, ya virus corona yang baru sedang berkembang, bermutasi dan kemungkinan bisa jadi akan masuk ke Indonesia. Jadi kita jangan lengah, kita mulai kembali membangun kebiasaan kita untuk menggunakan masker dan juga membangun kebiasaan kita untuk menjaga jarak. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur hanya karena kebaikan Tuhan saja. Kami boleh mendapatkan keselamatan, kami boleh mendapatkan kesehatan, kami boleh mendapatkan kebijaksanaan dan kepintaran dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan pembelajaran kami hari ini, biar Engkau yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik baru, pelajaran 8, ya, tentang hidup bersyukur. Anak-anak sekalian, bersyukur tentunya bukanlah sesuatu yang asing bagi anak-anak sekalian. Bersyukur dalam bahasa sederhananya dapat diartikan atau dimaknai dengan berterima kasih. Ya, ketika kita bersyukur itu merupakan tanda bahwa kita berterima kasih. Sudah? Jadi kalau dikatakan hidup bersyukur berarti ketika kita menyadari ya bahwa hidup kita itu harus penuh dengan ucapan terima kasih. Kepada siapa? Dan itu yang akan kita pelajari. Kepada siapa kita berterima kasih. Bahan Alkitab menjadi acuan pembelajaran kita anak-anak sekalian dari Kejadian pasal yang ke-6 yang menceritakan tentang riwayat Nuh sampai Kejadian pasal 8 ayat 22 ya. Kejadian pasal 8 ayat 22 sampai surutnya air bah yang dijadikan oleh Allah. Pada Kejadian pasal 6 ini menceritakan tentang riwayat ya, riwayat kehidupan Nuh dan juga riwayat kejahatan manusia. Dan dalam beberapa cerita yang Bapak rangkumkan dari pasal 6, pasal 7, pasal 8 seperti ini. Jadi Tuhan melihat semua manusia itu semakin jahat hatinya. Ya. Tuhan melihat manusia-manusia di bumi, ya. Tuhan melihat orang-orang yang berada di bumi itu semakin jahat. Semakin tidak menuruti perintah-perintah Allah. Dan juga karena itu juga Allah sudah tidak ingin mengampuni mereka. Allah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memulihkan hatinya. Memilukan hatinya. Memilukan hatinya itu membuat dia sedih. Baru pada Kejadian pasal 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ya, dikatakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh katakan, mendapat karunia di mata Tuhan. Dari antara banyaknya manusia yang hidup pada zaman itu, ada satu tokoh ya yang dilihat Allah memiliki kesalehan. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu bergaul, hidup dengan baik dan memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ya. Kemudian Nuh itu mempunyai 3 orang anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Dan Nuh mempunyai 1 orang istri. Maka dengan demikian, karena kekerasan hati orang-orang pada zaman itu, karena kedegilan, karena kejahatan orang-orang zaman itu, ya, bumi itu telah rusak di hadapan Allah.
penuh dengan kekerasan, ya. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Maka Allah berfirman kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera atau perahu yang besar dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat, harus kamu buat. Ya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk hidup, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama engkau, jantan dan betina harus kamu. Anak-anak sekalian, apa yang kita baca dari kisah, ya, kisah Nuh, diceritakan bahwa manusia itu sudah jahat-jahat semua. Mereka melakukan kekerasan-kekerasan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sopan di bumi. Dan Tuhan menyesal melihat perilaku semua manusia. Tetapi ada satu orang yang saleh, hidupnya bergaul dengan Allah, ya, namanya Nuh. Dan kepada Nuh, Tuhan membuat perjanjian bahwa dia harus membuat satu perahu yang besar, bahtera yang besar. Dan dia itu waktu membuat perahu itu tentunya diolok-olok, diejek-ejek oleh orang lain gitu ya. Karena apa? Karena biasanya orang memang membuat perahu atau membuat bahtera itu di pinggir sungai atau di pinggir danau atau di pinggir laut. Tetapi Nuh membuat bahtera itu di atas bukit. Dan orang lain melihat dan mengolok-olok Nuh itu seperti orang gila. Karena memang di pikiran orang-orang itu, ya memang demikian. Ya, ya kalau memang kita melihat juga orang membuat perahu di atas gunung, wah ini sudah tidak waras, pasti kita bilang begitu. Tetapi Nuh tetap mengerjakan pekerjaannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan akhirnya bahtera itu selesai. Dia memanggil segala jenis binatang, ya, segala jenis burung, segala jenis hewan, segala jenis binatang-binatang melata, dan semua jenis binatang. Dia memanggil masuk ke dalam perahu itu. Ya. Kemudian mereka mengajak orang-orang, tapi orang-orang itu tidak percaya dan meragukan apa yang dikatakan oleh Nuh. Akhirnya Nuh masuk dengan istrinya dan ketiga anaknya dan juga istri anak. Berarti manusia hanya 8 orang. Dan kemudian setelah mereka masuk dan menutup pintu, hujan deras datang 40 hari 40 malam menenggelamkan seluruh bumi. Anak-anak sekalian, tentu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh ini sangat dalam sekali. Dalam pengantar pembelajaran, Bapak hanya akan memberikan gambaran tentang hidup bersyukur. Dalam penelaahan Alkitab dan pendalaman Alkitab, Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22 akan kita bahas selanjutnya. Anak-anak sekalian, kita melihat pembelajaran kita. Ya. Ini ada sebuah lagu yang mungkin kalian sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi kalaupun tidak pernah dengar atau belum pernah dengar, maka dengarkan Bapak menyanyikan. Bernyanyi bersama lagu berjudul Hidup Kita Yang Benar. Lagunya seperti Hidup kita, hidup kita, apa juga lupa. Hidup kita yang benar haruslah
mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, jangan terkebur. Sebentar Bapak mencari lagunya. Nanti jadi salah lagi. Ya. Bapak coba cari lagunya, hidup kita yang benar. Ini dia, hidup kita yang benar. Ini lagunya seperti ini. Sebentar, ya. Bapak bisa lupa juga liriknya. Ya, sebentar. Ini udah mau selesai, ada iklan. Kita tunggu saja. Ini. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sudah, jadi lagu seperti hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak sempat lupa tadi lagunya. Jadi hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itulah kehendak. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat dan mengamati lagu ini, hal apa yang ingin diajarkan lagu tersebut kepada kamu? Tulislah pada garis-garis berikut ini. Tentunya lagu ini mengajarkan sebagaimana Nuh ya tampil sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Satu-satunya orang yang hidupnya saleh di antara semua orang pada zaman itu. Ya. Ketika dia bergaul dengan Tuhan, hidup ya, berkomunikasi, berdoa tetap dengan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tentunya salah satu ciri hidup orang yang bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan selalu mengucap syukur. Ciri-ciri salah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan seperti Nuh adalah mengucap syukur dia. Dan hal apa yang diajarkan lagu ini ialah bahwa kita diajarkan untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam segala hal. Karena apa? Karena di dalam mazmur dan ucapan syukur, itulah kehendak Tuhan. Itulah persembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita berikan. Anak-anak sekalian, ya, saya perhatikan, dalam mendalami teks bahan Alkitab kita, tentunya Nuh dijelaskan adalah tokoh yang baik atau manusia yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Mereka mengasihi Allah dengan taat dan berbakti kepada Allah. Orang-orang diciptakan Allah selain Nuh dan keluarganya ternyata menjadi jahat. Karena itu Allah memutuskan untuk memusnahkan dunia yang sudah rusak dan kacau oleh dosa. Hati mereka penuh dengan pikiran jahat, kejam, membenci Allah. Perbuatan mereka buruk. Berkatalah Allah, aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal telah menjadikan mereka. Jadi anak-anak sekalian, dosa telah membuat Allah marah. Tentunya orang-orang berdosa dan orang-orang yang gemar, yang suka melakukan dosa, itu tidak disukai oleh Allah.
Bagi anak-anak kelas 4, apa saja yang sering kita lakukan sebagai bentuk pelanggaran kita kepada firman Tuhan? Yang pertama, anak-anak kelas 4 masih mungkin belum bisa menjaga mulutnya untuk berkata-kata lembut dan sopan. Sering sekali mungkin perkataan kita masih kasar dan menyakiti. Anak-anak kelas 4 mungkin tangannya sangat ringan, bukan membantu atau menolong orang lain, bukan menolong temannya yang kesusahan, bukan ketika temannya sulit belajar kamu bantu, bukan ketika temannya tidak punya pensil atau pulpen kamu bantu, bukan. Sering ringan tangan memukul teman. Tuhan sangat tidak suka itu. Tuhan tidak suka itu. Sering sekali kakinya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, menendang temannya. Gitu ya. Maka dengan demikian, anak-anak kelas 4 jangan berpikir ya, bahwa apa yang kita lakukan itu diperhitungkan semuanya oleh Allah. Perbuatan-perbuatan buruk kita ini diperhitungkan semuanya oleh Allah dan Allah tidak menyukainya. Ya, karena itu jangan berpikir Allah kita itu tidur, tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah tidak pernah tidur 24 jam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sepanjang dunia ini ada, Allah tidak akan pernah tidur. Bahkan sampai dunia ini nanti hancur di hari kiamat, Allah tetap tidak pernah tidur. Karena apa? Karena dia Allah. Sudah? Oleh karena itu dia Allah yang mengamati apa yang kita lakukan. Jangan berpikir anak-anak sekalian, dengan kamu mengurung diri, mengunci pintu kamar, ya, rapat-rapat, terus Allah ya tidak melihat kamu, seolah-olah kamu bisa bersembunyi dari pandangan. Allah itu bisa melihat dalam semua ruangan, semua ruang kosong bisa dilihat oleh Allah. Tidak bisa dibatasi oleh sekat, bahkan tembok paling tebal, bahkan besi paling tebal. Itu semuanya bisa dipandang dan ditembus oleh pandangan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam cerita Nuh, ya, Nuh itu menjadi salah seorang yang saleh, dan atas Nuhlah diberikan kesempatan karena Nuh itu berbakti dan saleh di hadapan Tuhan, sehingga dia diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Ya, hanya Nuhlah yang berkenan di hadapan Allah. Nuh seorang yang benar. Karena itu Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan semua jenis hewan masing-masing sepasang. Allah menyuruh Nuh membangun bahtera. Semua perahu yang sama besar di dalam bahtera itu, Nuh akan aman sentosa bersama dengan. Tapi dari ayat ini kita melihat anak-anak semua. Orang-orang benar, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan demikian anak-anak sekalian, kan ketika Bapak bertanya kalian orang percaya itu tidak, kalian anak terang atau anak gelap, akan mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, Pak. Ya, maka dengan demikian tunjukkanlah itu melalui perbuatan kita yang nyata, perkataan kita yang lemah lembut, kelakuan kita yang baik, yang meneladani Kristus, yang mencontohkan kehidupan Kristus, yang suka menolong, suka membantu, ya, suka menghibur, ya, tidak bikin sedih, tidak bikin kecewa seperti kita. Tetapi orang yang benar di hadapan Allah akan diberikan hak istimewa keselamatan Allah. Karena itu anak-anak, mari kita membangun kebiasaan hidup yang baru di dalam Kristus dan meminta kekuatan kepada Tuhan supaya setiap hari kita diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak. Anak-anak sekalian, ya, Bapak meminta kalian ya untuk membuka ayat Alkitab dan Bapak akan bacakan dari 1 Tesalonika Ini Bapak akan baca kepada anak-anak semuanya. 1 Tesalonika pasal 5, ya, dikatakan seperti ini. Semoga ini 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Mulai dari ayat 15 Bapak baca.
Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dikatakan apa? Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Salah satunya ialah mengucap syukur. Karena orang yang percaya kepada Kristus akan mengucap syukur di hadapan Allah. Ya. Akan mengucapkan syukur di hadapan Allah karena kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Gitu. Tetapi orang yang tidak pernah mengucap syukur, itu sama dengan orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Apa bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri? Yang pertama ialah Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kita untuk bisa kita tetap hidup. Anak-anak sekalian, coba bayangkan jika Tuhan meminta atau menagih ya, uang oksigen yang kita hirup setiap hari, 10.000 aja setiap hari, maka berapa hutang kita atau berapa yang harus kita bayarkan kepada Tuhan? Ya, sangat mahal sekali. Kalau di rumah sakit, tabung oksigen itu bisa jutaan harganya, dan itu bisa dihabiskan dalam 1-2 hari. Coba bayangkan kalau kita setiap hari harus membayar 10.000 aja untuk bernapas kepada Tuhan. Sudah berapa yang harus kita bayar? Jadi oleh karena itu anak-anak, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Tuhan telah memberikan yang terbaik yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Dan demikian, kita harus bisa mengucap syukur di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita sudah diberikan keselamatan oleh Allah. Dan Bapak akan membacakan satu ayat Alkitab juga, ya. Satu ayat Alkitab, 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Juga. Terus kemudian ada juga ayat Alkitab ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ada banyak sekali juga ayat-ayat ya tentang ucapan syukur. 2 Korintus pasal 8 ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga di dalam hati. Ya. Terus juga ada banyak sekali ya. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya. Terus Efesus 1 ayat 6. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu di dalam doa. Terus kemudian Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah Bapa kita. Terus kemudian Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Filipi 1 ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil. Ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada banyak lagi ayat-ayat tentang ucapan syukur, anak-anak sekalian. Maka dengan demikian, salah satu bukti bahwa kita itu berterima kasih kepada Allah,
kita mengucap syukur kepada Allah dalam pengantar pembelajaran hidup yang bersyukur, ya, hidup bersyukur, maka ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita harus senantiasa berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Yang pertama baru Bapak katakan, Tuhan telah memberikan nafas kehidupan. Pada pelajaran-pelajaran lanjutan dan selanjutnya dalam pendalaman beberapa ayat Alkitab, kita akan membahas lebih jauh tentang ciri-ciri kita yang mengucap syukur. Oke, anak-anak sekalian, tugas kita, Bapak meminta kalian untuk mencari 10 ayat Alkitab tentang mengucap syukur. 10 ayat Alkitab tentang mengucap syukur dituliskan. Ya, tuliskan. Tuliskanlah 10 ayat tentang mengucap syukur di Alkitab. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini dalam pengantar. Ingat, ini pengantar, belum pendalaman materi, ya, belum membahas tentang ayat itu lebih jauh. Nah, ini masih pengantar tentang mengucap. 10 ayat tentang mengucap syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ajari kami menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih, karena kami telah merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkatilah orang-orang yang kami kasihi, guru-guru, teman-teman, terlebih orang tua kami. Berikan mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.